lagi di Talk is Fun. Tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Apa kabar Anda semua? Pastinya ya harus tetap menyala semangat seperti dengan menyala pendidikan di Indonesia. Karena di bulan Mei ada salah satu momen penting yaitu peringatan Hari Pendidikan. Nah, kita berbicara mengenai pendidikan. Pendidikan adalah fondasi pembangunan bangsa dan sangat menjadi fundamental untuk mencerdaskan generasi yang akan datang. Banyak sekali harapan-harapan mengenai dunia pendidikan di Indonesia. Nah, tamu-tamu saya yang akan datang di Talk is Fun kali ini adalah mereka yang punya kontribusi yang nyata, konkret terhadap keberlangsungan pendidikan di Indonesia dengan caranya masing-masing. Yang pertama ada satu gerakan atau komunitas namanya adalah Sadar Belajar. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu Anda pernah melihat di sosial media, ada beberapa anak yang punya keterbatasan difabel netra, kemudian mereka menonton pertandingan sepak bola ditemani oleh pendamping, penerjemah yang cukup bisa dibilang untuk memajukan inklusivitas pendidikan di Indonesia. Nah, seperti apa kita intip dulu profil Sadar Belajar berikut ini. Dapat jersey seneng nggak? Seneng ya? Di tengah keriuhan pertandingan sepak bola, wujud kehadiran sosok teman bisik ini menjadi penuh makna bagi teman-teman difabel netra. Berarti kalau pemain sayap tuh dilatih lincah? Iya. Narasi dan suara menjadi cara bagi teman difabel netra untuk melihat dan menikmati jalannya laga. Teman bisik menjadi jembatan supporter sebagai pendamping sekaligus penerjemah. Sebuah konsep sederhana, semua orang dapat menikmati pertandingan dengan setara. Teman bisik merupakan bagian dari sebuah gerakan bernama Sadar Belajar yang menjadi ruang tumbuh inklusivitas pendidikan. Gerakan ini percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan dan akses pendidikan yang ramah dan menyenangkan. Tak hanya menikmati laga sepak bola, teman bisik juga hadir di berbagai momen lain, seperti menonton hingga bermain alat musik. Teman bisik menjadi jembatan agar teman netra dapat merasakan kehidupan secara utuh. Ya, fokus pada inklusivitas pendidikan itu adalah core dari komunitas Sadar Belajar. Sudah hadir anak atau sosok yang videonya sempat viral beberapa waktu lalu. Anda melihat ketika menonton pertandingan timnas di GBK, ada Aditya Nurwahid. Halo Adit. Hai. Hai. Dan juga ada Mbak Tiffany Yumna Paraswati, Ketua Sadar Belajar Indonesia. Mbak Tiffany, apa kabar? Sama nih kayaknya. Jadi ini awkward nanya ke diri sendiri. Oke. Adit, kamu tahu nggak kalau kamu tuh viral? Tahu dari mana? Aku sering nonton di Instagram, TikTok gitu. Oh, gara-gara kamu kemarin nonton timnas ya? Iya. Oke, jadi kamu sebenarnya suka sepak bola? Iya, emang aku suka. Oke. Itu pertama kali kamu nonton bola kah? Bukan, sebenarnya aku pertama kali nonton bola secara langsung di stadion tuh waktu PSS Sleman lawan Pekanbaru waktu friendly match. Oh, kalau timnas di GBK itu yang pertama, Iya, pengalaman itu yang pertama. Oke. Apa yang dirasakan saat kemarin bisa nonton timnas di GBK? Wah, rasanya seneng banget. Itu peluang yang jarang terjadi. Nah, makanya aku seneng banget sampai hari-harinya itu tak tunggu sampai aku nanya-nanya. Kapan ini berangkatnya gitu. Oh, jadi sebenarnya dari beberapa hari sebelumnya tuh udah diinfo. Udah. Bahwa akan ke Jakarta nonton. Iya, buat persiapan. Oh, nggak tidur tuh kayaknya ya. Iya. Deg-degan ya. Iya, deg-degan paling sejam kebangun tidur, sejam kebangun gitu. Oke. Aku mau ke Mbak Fani. Mbak Fani, ini Sadar Belajar Indonesia. Jadi ketika Adit kemarin bersama Ganang ya? Iya, Adit dan Ganang. Ketika nonton timnas di GBK, didampingi oleh teman-teman atau kakak-kakak pendamping yang mungkin lebih disebut atau dikenal dengan teman bisik. Betul. Nah, teman bisik itu adalah salah satu bagian dari Sadar Belajar. Iya, Ya, betul. sebagai pendamping untuk adik-adik atau anak-anak difabel netra. Betul. Oke, kita ke Sadar Belajar dulu deh. Oke. Dari awal Sadar Belajar berdiri, kenapa inklusivitas pendidikan?
Oke, awalnya kan itu sebenarnya proyek KKN ya Kak ya? Proyek KKN alternatif, iya. Oh, pada iya? zaman COVID gitu waktu itu, 2020. Oh, itu dari proyek KKN. Iya, KKN alternatif dulu kan kayaknya masing-masing gitu. Terus di salah satu desa gitulah ya. Itu tuh kita ngasih apa ya, pemberian akses belajar daring gitu untuk anak-anak di sekitar desa tersebut, di salah satu di Jogja gitulah. Terus akhirnya banyak dari teman-teman mahasiswa nih yang minat gitu ya akan isu pendidikan, inklusivitas, karena juga Adit dan Ganang ini salah satu siswa kami dari zaman 2020 juga. Oh, gitu. jadi Adit udah sama kakak-kakaknya udah 5 tahun dong ya? Iya, Ganang juga sih. Itu karena memang kita satu desa gitu. Oke. Akhirnya karena apa ya, banyak ya teman-teman kita yang punya semangat yang sama gitu. Akhirnya kita sekalian nih bikin komunitas biar skupnya tuh lebih luas lagi. Jadi ruang belajar juga lah buat teman-teman kita, teman-teman mahasiswa, untuk masyarakat juga. Jadi kita fokusnya itu pendidikan inklusi gitu, untuk memberikan akses pendidikan maupun ruang publik gitu ya untuk teman-teman difabel dan kelompok rentan lainnya gitu. Artinya kakak-kakak yang ada di Sadar Belajar ini memang ada pelatihan untuk seperti misalkan membaca braille gitu. Iya, karena kita sebenarnya setiap mau kegiatan kita selalu ada brief Kak, brief dan pembekalan gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman volunteernya. Jadi kalau misalnya kita pembekalannya terkait nonton bola nih misalnya, kita ada pembekalan untuk volunteer gimana cara jadi teman bisik, apa aja yang perlu dijelaskan, do and don't-nya, termasuk bagaimana cara menggunakan alat bantunya, alat perabanya itu. oke. Terus juga di kegiatan lainnya, misal kita mau belajar braille, nanti volunteernya juga dibekali juga cara belajar braille itu gimana, membacanya, huruf-hurufnya kita kasih tahu, termasuk bahasa isyarat. Dan ini kan waktu nggak itu. hanya pendampingan untuk misalkan nonton pertandingan sepak bola aja, karena aku Betul. lihat banyak kegiatan yang lainnya juga Iya, kan. banyak. Nonton, kemudian apa? Belajar gamelan. Iya. Oke. Udah Terus, berapa anak, Mbak? anak-anak binaan kita. Berapa ya Kak? Karena kita sifatnya kolaborasi gitu Kak. Jadi kita Sadar Belajar tuh kayak nge-provide anak-anak pembelajarannya. Jadi kalau anak-anaknya kita ada dari komunitas sendiri. Kalau sama Difabel Netra itu kita kolaborasi sama Asosiasi Keluarga Anak Disabilitas Netra. Jadi orang tua yang punya anak difabel netra gitu. Dan itu kurang lebih 30 sampai 50 orang ya. Oke. Terus kalau sama Down syndrome kita juga kerja sama Potats Jogja. Potats gitu. Oke, sama Potats juga ya. Itu kurang lebih 50-an juga. Terus sama teman-teman tuli 50 lebih sih Kak. Jadi total kayaknya mungkin 100 lebih ya. Oke. 100 lebih. Adit inget nggak ketika pertama kali ketemu sama kakak-kakak Sadar Belajar ini? Wah, inget banget. Aku tuh masih agak malu-malu gitu ya pas ketemu. Sekarang kamu udah nggak malu-malu? Sekarang mah udah nyaman. Oh, udah nyaman. udah nyaman banget. Iya, gimana tuh pertama kali ketemu sama teman-teman Kak Fani yang lainnya juga? Itu rasanya itu tuh kayak malu gitu. Ini siapa ya? Masih kayak bingung-bingung gitu. Pendampingan yang apa kayak gimana sih yang biasanya diberikan oleh kakak-kakak ini? Misalkan nanti diajak kemana gitu, nanti dijelasin ini tempat apa. Misalkan ini tempat gamelan gitu, ini di stadion gitu. Oh, apa yang paling berkesan yang selama ini pernah diajak atau diajarin? Pergi naik KRL waktu ke Solo itu, waktu ke Mangkunegaran. Oh, ke Pura Mangkunegaran. Iya, kita pernah mengajak anak itu dalam rangka Hari Tongkat Internasional. Itu Hari Tongkat untuk teman-teman difabel netra. Terus setiap 15 Oktober kita selalu ada acara Kak. Oke. Jadi lebih apa ya, spread awareness juga ya untuk masyarakat juga bahwa ada hak-hak dari difabel netra yang perlu diperhatikan gitu. Dan waktu akhir tahun 2025 lalu kita ngajak anak-anak difabel netra ini naik KRL. Jadi mengakses transportasi umum gitu temanya. Apa yang Naik seru KRL. Dit saat naik KRL itu? Kita bisa ngobrol sama teman-teman lain, bisa bercanda-bercanda bareng. Terus nanti bisa masuk ke dalam keraton Mangkunegaran, bisa ngelihat aktivitas kerajaan di sana gitu, seperti itu. Seberapa penting sih buat Adit gitu, mungkin sama teman-teman Adit juga lainnya ya, kehadiran dari kakak-kakak teman bisik, dari Sadar Belajar juga gitu. Itu sangat penting. Kalau tidak kehadiran teman bisik, nanti kami merasa kebingungan. Misalkan buat menonton bola, kami tidak bisa menyaksikan jalannya laga.
gitu seperti itu. Oke. Nah, teman bisik ini kan ya tadi balik lagi ya, tidak hanya hadir ketika saat menonton pertandingan aja ya, tapi cara bekerja teman bisik ini tuh gimana ya, Mbak? Cara kerjanya sebenarnya sesimpel kita menjelaskan apa yang kita lihat, kita transfer apa yang kita lihat menjadi verbal gitu Kak sebenarnya. Karena kan adik-adik di Horbal Netra ini kan keterbatasannya di penglihatan. Betul. Jadi gimana caranya istilahnya kita menjadi mata untuk mereka. Betul. Gitu. Nah, kalau untuk jalannya pertandingan ya apa yang kita lihat termasuk bolanya lagi digiring oleh pemain siapa. Terus bagaimana cara Jadi dia harus hafal melambungnya. tuh ya nama pemain, Iya. nama ngerti bola ya. Betul, betul. Dan itu ada beberapa sense yang harus bergeraknya cepat ya Kak. Kan kita harus melihat di saat yang bersamaan ketika kita melihat bola, tangan kita harus menggerakkan juga Kak. Tangan kita harus menggerakkan posisi bolanya seperti apa. Jadi kan harus cepat ya kayak oh ini lagi di sini, ini lagi di sini gitu loh. Jadi mata kita, terus audio kita, komunikasi kita harus menjelaskan dengan real time gitu ya. Terus juga gerakan tangannya itu juga harus match gitu secara bersamaan. Oke. Gitu. Oke. Ketika kemarin Adit tonton timnas di GBK, apa momen yang paling gitu Adit? Yang ger. Yang paling membekas itu tuh saat suara penonton yang menyerupai ombak itu loh, ombak penonton. Yang gini Kak. Apa itu tuh, kayak yang kayak jadi bikin ombak. wave gitu ya? Iya, betul. Itu suara penontonnya mirip kayak ombak asli itu. Oh iya. Dan saat aku membuat prediksi skor akhir timnas Indonesia itu 4-0 kan atas Saint Kitts and Nevis, dan ternyata bener. Iya. Kamu iya? Jadi sebelum masuk ke GBK kita bikin video gitu lah. Berapa Dit? Ini Dit, tebak skor 4-0 gitu. Jago loh. Bener 4-0. Waduh, kamu visioner gitu ya, bisa ngelihat ya Adit ya. Oke, ada nggak tempat yang masih pengen Adit datengin gitu? Misalkan jalan-jalan ke luar pulau gitu, nah itu yang aku pengenin. Pernah dibawa ke kayak laut gitu, pantai? Belum sih, sama Sadar Belajar belum. Sama-sama belajar belum ya? Oke, mungkin Mau itu bisa. Mau ya? Karena banyak tuh di Jogja Iya. di garis pantainya. Iya. Iya kan? Oke. Menurut Mbak Tiffany, seberapa inklusif sih pendidikan Indonesia saat ini? Bicara soal inklusif ya Kak, kalau secara kebijakan mungkin sejauh ini mungkin sudah mulai banyak yang aware ya, mungkin banyak kebijakan-kebijakan yang lebih menggaungkan inklusivitas juga, terus juga sekolah inklusif juga sudah semakin banyak nih sejauh ini. Cuma di sini kan inklusi kan nggak cuma mengurus sekolah aja ya Kak, ya, tapi gimana cara kita memastikan bahwa teman-teman difabel dan teman-teman kelompok rentan itu sudah aman gitu di sekolah inklusi tersebut, dan juga di lingkungan sehari-hari juga. Kan inklusi kan nggak cuma di sekolah aja, Betul. tapi di kehidupan sehari-hari tuh Bahkan waktunya pun porsinya lebih banyak yes, di betul. luar sekolah kan? Di luar sekolah gitu. Apakah ruang publik, fasilitas umum dan lainnya apakah itu sudah inklusif untuk semua orang-orang? Kan aku lihat, kita lihat sama-sama sih belum terlalu ya Kak ya. Jadi mungkin itu PR kita bersama-sama untuk menciptakan awareness juga buat masyarakat. Karena ya mau sebaik apapun fasilitas ketika tidak dibarengi dengan cara pandang masyarakat juga itu cuma jadi formalitas aja gitu. Oke. Kalau Adit ada nggak kepengenan atau mungkin harapan atau mungkin masih ada yang kira-kira bentuk bukan kritikan tapi evaluasi lah terhadap pendidikan inklusi di Indonesia? Saya mengharap agar semua stadion di Indonesia itu tuh membuat tribun difabel agar sahabat difabel bisa nyaman untuk menyaksikan jalannya laga pertandingan. Oke, itu yang paling concernnya. Iya, karena selama di Mago kan kita di Stadion Mago Harjo itu kita di tribun khusus Kak, di tribun disabilitas ada di Stadion Mago Harjo. Terus kemarin kita nyoba pengalaman baru nih, kita pakai tribun umum. Berarti ini gitu. stadion kedua ya GBK ya? Iya. Yang didatengin Adit? Iya. Oke. Iya Adit? Iya. Iya. Ada kepengenan mungkin lihat klub-klub lainnya gitu? Nah, iya. Nonton Liga Mau 1 di di mana-mana? Mau di mana Iya, tuh? aku Yang- mau ke Jakarta International Stadion, ke Gelora Bung Tomo Surabaya, Gelora Bandung Lautan Yang luar Api negeri? gitu. Yang Ke Stadion Manchester United itu. Wah. Waktu Old Trafford. Mana fans MU? Oke. Terus. Ada lagi? Suka MU berarti? Ya, emang suka MU. Oh, siapa pemain MU?
Onana yang aku suka tuh Onana. Oh, Nana. Kiper. Oke. Kalau Indonesia. Ole Romani. Oh. Berarti kan kemarin kan juga di GBK tuh kan apa Rio yang apa kayak yel gitu kan dia. Iya. Iya kan? Bisa nggak? Iya. Gimana? Ole begitu. Oke. Kalau misalkan gitu, Adit bisa ketemu sama pemain bola favorit sama Ole gitu ya. Mau ngomong apa? Karena itu dari luar negeri jadi agak lumayan bingung ya. Nggak apa-apa, nanti kan ada translatornya, Iya, ada interpreternya. diterjemahin nanti. Bisa Oh, kenapa? bahwa timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia gitu. Wih. Saya tuh menjadi pemain musik dan penyanyi agar bisa membuat lagu untuk timnas Indonesia dan PSS Sleman gitu. Oh iya. Buat lagu kebanggaan gitu. Oh jadi sebenarnya Adit itu sukanya seni. Apa? Iya, bakatnya dia di nyanyi ya, tarik suara. nyanyi. Oh oke. Juara juga katanya. Juara juga, ceritain Dit. Coba. Saya pernah satu kali itu juara Harapan 2 di tingkat nasional FLS 3N Disabilitas 2025 waktu tahun lalu itu. Baru dong, tahun Iya. lalu dong. Setiap tahun dia ikut kayak si Setiap Adit. tahun ikut. Oh. Khusus tahun 2026 karena aku udah kelas 6 jadi istirahat dulu ikut. Buat latihan lagu bahasa ujian. Inggris gitu. Oh, nggak apa-apa. Nanti istirahat dulu setahun, habis itu ikut lagi. Ikut lagi. Emang ada penyanyi yang favorit gitu? Aku favorit penyanyi tuh nggak cuman penyanyinya, bandnya aku suka. Oh, band. Seventeen. Seventeen. Lagunya yang kayak gimana tuh, Dit? Aku memang tak sebodoh yang kau pikirkan, karena ku punya semua mimpi dan tak semudah itu kau menyatakan. Aku terlalu kuat untuk kau taklukkan. Terimalah ini, oh sayang. Kamu pasti akan jadi juara satu, Dit. Mbak Fani, balik lagi ke Sadar Belajar. Bagaimana memastikan program-program yang ada di Sadar Belajar ini ya, movement atau gerakan komunitas ini tidak hanya inspiratif, ya kan, tapi juga berkelanjutan jangka panjang. Oh ya, kita koneksi sih Kak, kayak kita networking juga kayak kan setiap kita berkegiatan kan juga ada volunteer-volunteernya ya, gimana cara kita menghidupkan apa ya sense of belonging dari teman-teman volunteer ke Sadar Belajar, karena kita juga ingin kayak apa yang kita lakukan oleh tim Sadar Belajar juga akan terus dilanjutkan, dikembangkan juga oleh teman-teman volunteer. Jadi kita merekatkan antara tim Sadar Belajar, terus mitra-mitra, komunitas, sama volunteernya juga. Jadi kita merangkul semua orang ya Kak ya, semua orang yang benar-benar. ada di sekitar Sadar Belajar sih Kak. Oke. Jadi, Harapan untuk pendidikan inklusi Indonesia? harapannya ya, harapannya semoga pendidikan inklusi itu bukan hal yang perlu diperjuangkan lagi, tapi memang itu yang menjadi kebiasaan ya Kak ya. Karena aku rasa bahwa inklusi itu inklusi itu bukan berarti kita menyediakan ruang khusus untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa mengakses, tapi juga memastikan bagaimana semua ruang itu bisa diakses oleh semua orang. Oke. Gitu. Harapan Adit untuk mungkin sistem pendidikan, kemudian juga teman-teman di luar sana yang mungkin memiliki keterbatasan, tapi mereka tidak boleh menyerah, harus tetap semangat, harus tetap mewujudkan mimpinya. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman difabel semua, walaupun kita memiliki kekurangan, tetapi sesungguhnya menyerah bukan jalan yang terbaik. Kita harus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Tunjukkan kepada dunia walau kita adalah yang terbaik. Tunjukkan itu kepada dunia. Gitu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman difabel. Oke, kalau kamu bisa ketemu dengan presiden, apa yang kamu harapkan atau apa yang mau kamu sampaikan? Semua provinsi di Indonesia itu saya harapkan dipasangkan guiding block, itu alat jalan khusus tunanetra itu. Semua provinsi di Indonesia. Oke. Terima kasih
Adit, Mbak Fani, kasih. Adit terus semangat, ya kan? Nanti kita tunggu pokoknya karya musik dari Adit, ya kan? Juara 1 ya, Adit? Amin. Amin. Jadi akan bisa tur stadion. Ya kemarin GBK udah, JIS, habis itu nanti mana lagi Gelora Bung Tomo, sampai ke Stadion MU di sana ya, bisa nonton MU. Amin ya. Mbak Fani makasih banyak, Terima kasih sukses untuk banyak. Sadar Belajar Terima Indonesia. kasih, amin. Ya pendidikan yang setara, itu Iya. ya, itu hak untuk semua anak Betul, Indonesia hak. tidak terkecuali ya. Iya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir dan Terima usai jeda kasih. kami masih akan kembali, tentunya masih berbicara mengenai pendidikan di Indonesia di Hari Pendidikan ini, bagaimana menghadirkan pendidikan bagi anak-anak yang berada di pelosok dan juga pedalaman. Tetaplah bersama Talk is Fun. Yeay, yeay, yeay. Akhirnya kita bikin sebuah komunitas ya, namanya 1000_guru, yang artinya adalah semua orang bisa menjadi guru. Jadi dimanapun kita berada, kita mengajarkan sesuatu dengan orang terdekat kita, itu kita sudah menjadi guru gitu ya.